Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Bantu PR. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan soal untuk gladi resik TKA untuk pelajaran fisika. Langsung saja, di sini ada gambar seperti ini. Dua orang mencoba cara yang berbeda untuk menembak sasaran C. Orang pertama menggunakan bola A yang diletakkan di tepi meja, sedang orang kedua menggunakan bola B yang berada di dasar lantai. Bola A dan B kemudian dihentakkan secara bersamaan pada arah mendatar dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan gesekannya diabaikan. Pada gambar ini A ini memiliki kecepatan mendatar yaitu sebesar 30 meter per sekon kuadrat dan jarak antara B dan C adalah 12 meter. Ternyata kedua bola sampai dan mengenai sasaran di titik C secara bersamaan. Apa saja kondisi awal yang dapat menyebabkan hal tersebut? Pilih benar atau salah untuk setiap kondisi. Di sini semua gesekan baik terhadap lantai, permukaan meja maupun udara diabaikan. Jadi ini soal tentang benar salah. Untuk pernyataan pertama atau pernyataan A, massa bola A dan B adalah sama. Pernyataan ini jelas salah ya, karena gerak itu tidak bergantung massa. Coba kalian perhatikan dalam persamaan atau rumus sebuah gerak, itu pasti nggak ada unsur M atau massa. Jadi pernyataan yang A adalah salah. Kemudian pernyataan yang B, posisi bola A adalah 0,8 di atas tanah. Jadi ini adalah 0,8. Akan kita buktikan. Pada A ini dia memiliki kecepatan mendatar sebesar 30 meter per sekon. Sedangkan kecepatan vertikalnya VAY misalkan gini, itu adalah 0. Sedangkan jarak yang ditempuh A sampai ke C dalam arah mendatar itu adalah 12 meter. Langkah pertama kita cari waktu yang dibutuhkan A sampai ke C ini berapa. Kita gunakan persamaan X sama dengan Vx kalikan T, yang mana Vx nya itu adalah ini 30. Maka 12 sama dengan 30 kali T, KT sama dengan 12 per 30. Kita sederhanakan ya, masing-masing dibagi 6 menjadi 2 per 5 sekon. Kemudian untuk mencari ketinggian ini kita gunakan persamaan gerak vertikal, yang mana H sama dengan VJ kali T plus setengah GT kuadrat. VY nya 0 ya, yang ini. Kemudian T nya adalah 2 per 5 ditambah setengah dikali 10 kali 2 per 5 kuadrat. Ini saya pecah gini aja, 2 per 5 2 per 5 untuk menyederhanakan hitungan. Maka ini 0 plus yang bilangan ini kita coret aja, 2 kali 5 kan 10, maka ini habis, sehingga menjadi 2 kali 2 4 per 5. Nah 4 per 5 itu kan 0,8 meter. Jadi ketinggian H adalah 0,8 meter. Berarti benar ya pernyataan ini. Saya centang dulu. Kemudian pernyataan yang C, bola B dihentakkan dengan kecepatan awal sebesar 10 meter per sekon. Kita buktikan. Berarti kita lihat posisi sini ya, ini kan GLB. Maka dari sini nanti X sama dengan VB kalikan T. T-nya, T dari A ke C maupun B ke C adalah sama. Ini dari di titik secara bersamaan. Maka X-nya 12, VB kita cari, T-nya tadi 2 per 5. Berarti ini coret menjadi 6 ya. 6 kali 5 adalah 30. Nah 30 sama dengan kecepatan B, berarti 10 ini adalah salah. Jadi jawaban adalah yang salah. Jadi jawaban untuk nomor 1 itu adalah salah, benar, salah.
Lanjut soal nomor berikutnya, nomor 2. Sebuah meja, perhatikan gambar ini. Sebuah meja pembuat perkakas keramik dapat berputar secara horizontal terhadap titik tengah, dan di atas meja tersebut terdapat sebuah beban seperti pada gambar. Meja berputar dengan kecepatan sudut 4 radian per second. Koefisien gesekan statis antara beban dan permukaan meja adalah 0,48, dengan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di mana sajakah beban dapat diletakkan agar beban tersebut tidak terlempar dari meja? Pilih setiap jarak berikut. Jarak atau nilai R tersebut dihitung dari pusat meja. Dan ini ada keterangan jawaban lebih dari 1. Berarti ini hubungan antara gaya gesek dengan gaya sentripetal. Saya tulis saja Fs sama dengan Fg. Gaya sentripetal itu persamaannya adalah M omega kuadrat kali R, dengan gaya gesek itu kan koefisien gesekan kali gaya normal ya, mu kali N. N nya itu berupa gaya berat, berarti langsung M kali G. Maka M omega kuadrat kali R sama dengan mu kali M kali G. M nya bisa kita coret. Di soal yang diketahui untuk kecepatan sudutnya omega nya adalah 4 radian per second ya. Sekarang untuk G nya adalah ini 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, yang dicari adalah R. Berarti 4 kuadrat dikalikan dengan R sama dengan 0,48 dikali 10. 16R sama dengan 4,8. Maka dari sini R sama dengan 4,8 per 16. 48 bagi 16 adalah 3, berarti 4,8 bagi 16 ya 0,3 meter ya, atau 30 cm. Nah, di sini kan ini adalah jarak maksimal agar beban itu tidak terlempar. Jadi jika jawabannya lebih dari 30 itu tidak bisa, tapi kalau lebih kecil dari 30 bisa. Maka jawaban yang mungkin adalah 8 bisa, 16 bisa, 24 bisa, 30 bisa, sedangkan 40 tidak bisa. Jadi jawabannya adalah yang opsi ini ya. Nah, ini ada 4 jawaban. Lanjut soal berikutnya. Ini kalau dilihat dari gambarnya tentang impuls dan momentum ya, tentang tumbukan. Perhatikan gambar peristiwa tumbukan antara mobil box dan mobil sedan. Ini gambar ini adalah sebelum tumbukan. Kemudian setelah tumbukan, mereka bergerak secara bersamaan dengan kecepatan v aksen. Setelah tumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu dalam keadaan mobil box mendorong mobil sedan. Berarti jelas dia adalah tidak lenting sama sekali, karena benda setelah tumbukan bergabung menjadi satu. Apa sajakah kondisi yang terpenuhi pada proses maupun setelah tumbukan? Pilih benar atau salah untuk setiap kondisi. Pernyataan yang A, setelah tumbukan kecepatan kedua mobil itu sama besar. Iya, benar. Karena mobil ini kan, atau kendaraan ini, kedua kendaraan ini kan bergabung menjadi satu, bergerak ke sana dengan kecepatan v aksen. Jadi kecepatan kedua kendaraan adalah sama. Momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Salah ya, jelas ya pernyataan B ini. Karena ini kan harus memenuhi hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Jadi jelas pernyataan yang B ini adalah salah. Kemudian yang C, koefisien restitusi tumbukan bernilai 0. Nah, karena tumbukan ini tidak lenting sama sekali, maka koefisien restitusinya adalah 0. Jadi pernyataan C benar. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah benar, salah, benar. Soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang pengendara motor atau PM mengendarai motornya dengan kecepatan tertentu yang berada pada garis lurus dengan mobil ambulan.
yang saat itu membunyikan sirine dengan frekuensi tertentu yang juga berjarak dengan kecepatan tertentu. Saat itu nilai kecepatan gerak BM lebih kecil dari MA. Pada kondisi apakah pengendara motor akan mendengar bunyi sirine ambulan dengan frekuensi lebih besar? Berarti ini materi efek Doppler. Saya gambar dulu untuk mempermudah. Jadi di sini ada ini ya, ada sepeda motor. Terus di belakangnya sini atau di sebelahnya sini, belakangnya atau depannya kita nggak tahu. Pokoknya dalam satu garis lurus ada mobil ambulan. Ini F pendengar, ini F sumber. Mereka bergerak dengan kecepatan V, misalkan ini VPM ya, ngikutin di soal, sedangkan ini VMA. Nilai VPM sendiri itu adalah lebih kecil dari VMA. Yang ditanyakan adalah frekuensi yang didengarkan oleh pengendara motor ini terdengar lebih besar. Nah ini. Maka soal seperti ini bisa kita logika ya. Tapi untuk lebih mudahnya kita langsung lihat opsi jawaban aja. Misal, opsi yang pertama, PM bergerak mendekati MA dan MA bergerak mendekati PM. Jadi untuk pengendara motor bergerak saling mendekati dengan gerakan ambulan. Iya, ini jelas. Jaraknya semakin dekat maka frekuensi yang terdengar semakin besar. Jelas, ini benar berarti. Kemudian pernyataan yang kedua, PM bergerak menjauh MA dan MA bergerak mendekati PM. Jadi misalkan gini, pengendara motor bergerak ke kiri, kemudian ambulan bergerak ke kiri. Karena kecepatan ambulan lebih besar dari PM, lama-lama kan jarak mereka akan semakin dekat. Kalau jaraknya semakin dekat, maka frekuensi yang terdengar juga semakin besar. Maka pernyataan ini juga benar. Pernyataan yang ketiga, PM diam, MA bergerak mendekati PM. Jadi pengendara motor ini diam, kemudian ambulan bergerak mendekati. Iya, jaraknya semakin dekat, maka frekuensi yang terdengar juga semakin besar. Berarti benar juga. Sekarang pernyataan yang keempat, PM bergerak mendekati MA dan MA bergerak menjauhi PM. Jadi pengendara motor atau PM bergerak ke kanan, kemudian ambulan bergerak ke kanan juga. Karena kecepatan ambulan jauh lebih besar, maka lama-kelamaan ambulan akan meninggalkan sepeda motor ini. Jadi jaraknya semakin besar, maka sirine yang didengarkan frekuensinya semakin kecil. Jadi pernyataan ini adalah salah. Sekarang pernyataan yang terakhir, PM bergerak menjauhi, MA diam. Nah ini jelas ya, jelas kedengarannya semakin kecil atau frekuensinya semakin rendah. Kan gini, sumbernya diam, terus pengendara motor bergerak menjauhi ke sana, ya otomatis frekuensi yang terdengar semakin kecil. Jadi jelas salah. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang ini, ABC lah, anggap aja. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 itu tentang cermin. Perhatikan gambar ini. Ada seorang siswa tingginya 160 cm berdiri di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 16 cm. Dia mengamati bayangan dirinya dalam cermin cembung. Dia melangkah mundur menjauhi cermin cembung sejauh 16 cm. Kemudian dia kembali melihat bayangan dirinya di cermin. Yang ditanyakan adalah ini, perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser. Kalau kita tulis diketahuinya, yang 48 ini adalah kondisi awal ya, berarti saya tulis sebagai S1. Sedangkan 16 ini adalah fokus. Ingat ini cermin cembung, fokusnya adalah minus 16 cm. Kemudian kondisi kedua, siswa itu bergeser mundur sejauh 16. Maka S2 nya adalah 48 ditambah 16, hasilnya adalah 64 cm. Untuk ketinggian awal H1 ya, H1 itu atau H0 nggak apa-apa sih, 160 cm. Yang ditanyakan adalah perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah bergeser, berarti
H1 aksen per H2 aksen. Ini nanti yang ditanyakan. Dalam materi cermin atau optika geometri, persamaan dasarnya itu seperti ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F itu adalah fokus, S itu adalah jarak benda, S aksen jarak bayangan. Kita kerjakan untuk kondisi awal dulu. Ini saya kasih keterangan nomor langkah 1 ini aja lah. Langkah 1 kita cari itu ya, S1 aksen. Dari rumus ini langsung saya cari S1 aksen sama dengan gitu aja. Maka 1/S1 aksen sama dengan 1/F kurangi 1/S1 sama dengan 1/-16 dikurangi 1/48. Samakan penyebut 48 dibagi -16 adalah -3. -3, 48 bagi 48 adalah 1, berarti -1, -4/48. Ini kita balik ya, harus dibalik karena posisi S1 aksen itu di bawah. Maka S1 aksen sama dengan 48 per -4, yaitu -12. Men itu artinya bayangan di belakang cermin atau bayangan maya. Dari sini langsung saya cari perbesarannya aja. Perbesarannya itu berarti M1. Perbesaran itu adalah perbandingan antara jarak bayangan dibagi jarak benda. S1 aksen per S1 dimutlak karena perbesaran ini nggak mungkin negatif. Maka kita peroleh -12/48. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/4. Dari sini kita bisa langsung cari tinggi bayangan. Tinggi bayangan berarti H1 aksen adalah perbesarannya ini dikalikan tinggi awal H1. 1/4 dikali dengan 160, yaitu 40 cm. Kemudian untuk kondisi kedua, saya tulis bawahnya sini. Sama, kita cari bayangan pada kondisi kedua. Berarti 1/S2 aksen 1/F kurangi 1/S2 sama dengan 1/16 dikurangi 1/64. 64 itu diperoleh dari ini tadi ya. Kita samakan penyebut pakai 64. 64 bagi 16 adalah -4. Maka -4 -1 sama dengan -5/64. Maka S2 aksennya harus dibalik kayak tadi, 64 per -5. Dari sini kita cari perbesarannya, M2 sama dengan S2 aksen per S2. Ini S2 ya. Nah gini, hasilnya adalah 64/5 negatif ini ya, dibagi dengan 64. 64 nya coret aja, jawabannya adalah 1/5. Kemudian untuk tinggi bayangan sesudah bergeser, maka sebagai H2 aksen sama dengan perbesarannya dikalikan dengan tinggi awal. Tinggi awalnya sama dengan tinggi yang keadaan 1, yaitu 160. Maka 1/5 dikalikan 160 sama dengan 32 cm. Nah, kita sudah menemukan tinggi masing-masing. Sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Untuk H1 aksennya itu adalah 40, sedangkan H2 aksen adalah 32. Maka 40/32 hasilnya adalah 5/4. Jawaban opsi yang ini. Sekarang lanjut ke soal listrik statis ini. Di sebuah laboratorium fisika, dua benda kecil bermuatan listrik diletakkan di atas meja isolator. Peneliti dapat mengatur jarak antara kedua benda menggunakan penggeser, lalu mengukur gaya listrik yang timbul dengan sensor digital. Hasil percobaan ditampilkan oleh grafik di bawah ini ya. Untuk sumbu X-nya adalah R, untuk sumbu Y-nya adalah F. Jika diketahui bahwa muatan pada benda pertama selalu 2 kali lebih besar dari muatan benda kedua, dan percobaan dilakukan di udara dengan nilai K, K-nya itu adalah, ini sebenarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah besar masing-masing muatan listrik tersebut.
ini gaya kolom ya. Gaya kolom itu persamaannya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F ini gaya kolom, K ini konstanta yang nilainya adalah ini, Q1 besar muatan 1, Q2 besar muatan 2, dan R ini adalah jarak antara kedua muatan. Di sini untuk F-nya itu adalah ini. F-nya kita peroleh adalah 20 Newton. Kemudian jarak antar muatan adalah ini 3 cm, satuannya jangan lupa. Berarti R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini langsung saya konversi. Pada soal ada keterangan bahwa Q1 besarnya 2 kali dari Q2. Ini saya tulis ini aja. Q1 sama dengan 2Q2. Yang ditanyakan adalah besar muatan masing-masing, yaitu Q1 berapa dan Q2 berapa. Langsung saja kita masukkan ke persamaan ini. Untuk F-nya sendiri adalah 20. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 adalah 2Q2 yang ini. Q2 ya Q2 per R. R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 2 ini saya coret, maka ini menjadi 10 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan Q2 kali Q2, maka menjadi Q kuadrat, Q2 kuadrat per yang bawah ini kita kuadratin menjadi 9 kali 10 pangkat min 4. 9 ini coret ya. Kemudian yang ini kita silangkan ke sini. 10 kali 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 3. Saya tulis ini. 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat 9 kali Q2 kuadrat. Ini menjadi 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 9 sama dengan Q2 kuadrat. 10 pangkat min 12 sama dengan Q2 kuadrat. Maka Q2 akar dari ini 10 pangkat min 12. Hasilnya adalah 10 pangkat min 6 kolom. Jadi Q2 adalah, bisa kita tulis ini, 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan Q1 itu kan nilainya 2 kali dari Q2, maka 2 kali 1 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi jawabannya adalah ini ya, untuk Q1 nya. Q2 nya adalah ini. Jawaban yang benar adalah yang ini, opsi ini, opsi yang D yaitu. Nah ini soal berikutnya, ini tentang pernyataan ya. Di sini ada rangkaian listrik. Suatu rangkaian listrik lampu warna-warni menggunakan lampu dengan resistensi yang tertulis pada bagian lampu. Jadi misalkan ini 15, berarti hambatannya adalah 15, R-nya adalah 15 ohm. Lampu-lampu tersebut dipasang dan dihubungkan dengan 2 buah sumber tegangan seperti pada gambar. Jika lampu yang resistensinya 15 diganti dengan lampu berwarna kuning dengan resistensi 7, apakah yang terjadi pada rangkaian lampu sekarang? Sebentar, saya cek opsi jawaban. Opsi yang A. Yang A ini resistensi pengganti rangkaian. Ini bisa lebih besar, lebih kecil, atau tetap. Kita buktikan dulu. Resistensi itu nama lain dari hambatan ya. Jadi ini kayak hambatan total lah. Ini kan rangkaian seri kan. Rangkaian seri cirinya adalah arusnya sama. Kemudian untuk hambatannya, R totalnya tinggal dijumlah. Berarti R1 tambah R2 tambah R3. Sekarang pada kondisi awal. Kondisi awal itu rangkaian seperti ini, belum diubah yang 7 ini. Jadi belum diubah ke lampu kuning. Saya kasih keterangan sini aja ya, langkah pertama. Berarti RT-nya adalah 15 ini ya, ditambah 5 tambah 10. Tambah 5 tambah 10, kita peroleh hasilnya adalah 30 ohm. Kemudian untuk langkah kedua atau untuk keadaan kedua, saya tulis ini. Berarti hambatan yang 15 ini kita ganti sebagai yang 7. Kita cek RT-nya. RT sama dengan 7 tambah 5 tambah 10.
hasilnya adalah 22. Nah, dari sini ketahuan bahwa hambatan penggantinya itu berkurang, awalnya 30 menjadi 22, maka pernyataan ini adalah lebih kecil. Opsi yang ini ya, yang ini. Kemudian kuat arus yang mengalir pada rangkaian, kita ketahui bahwa hukum Ohm V sama dengan I kali R, maka V per I sama dengan R. Dari sini I itu berbanding terbalik dengan R, atau I sebanding dengan 1 per R. Jadi jika hambatannya semakin kecil, maka arusnya semakin besar, arus menjadi besar ya. Maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian akan lebih besar. Ya, jelas yang ini, karena hambatannya mengecil. Kemudian yang C, daya yang bekerja pada lampu 5. Lampu 5 itu ini. Karena tadi arusnya membesar, maka dayanya juga membesar. Karena persamaan daya itu P sama dengan I kuadrat R. Jadi jawabannya adalah yang lebih besar. Soal selanjutnya, soal tentang fluida statis. Di sini ada pipa U yang diisi oleh air dan cairan X. Pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian pada salah satu ujung pipa dituangkan cairan X. Zat cair X ini tidak bercampur dengan air dan interaksi seluruh zat cair dengan dinding pipa diabaikan. Jika pipa U dalam keadaan setimbang dengan tinggi zat cair adalah 12 dan tinggi air adalah 8, berapakah massa jenis zat X? Ini mudah ya. Saya tulis yang diketahuinya dulu. Ini sebagai rho air. Terus ini sebagai HX. Sedangkan 8 ini adalah sebagai H air. Soal seperti ini intinya perbandingan, jadi kita nggak perlu konversi. Konsepnya begini, jadi tekanan hidrostatis sisi sini sama dengan sisi sini, maka boleh saya tulis sebagai Px sama dengan P air. Rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah rho GH, maka ini menjadi rho X G kali HX. Ini berarti rho air kali G kali H air. G nya coret saja. Rho X yang ditanyakan, HX adalah 12, sedangkan rho air adalah 1000, H air adalah 8. Ini H air ya. Kita sederhanakan aja, semua dibagi 4. Ini menjadi 3, ini menjadi 2, maka rho X kali 3 sama dengan 2000. Maka dari sini rho X sama dengan 2000 per 3. Ini hasilnya yang mendekati inilah 6666,7 666,7 kg per meter pangkat 3. Soal berikutnya ini tentang gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat itu merupakan aplikasi dari hukum Bernoulli. Di sini soalnya adalah sayap suatu pesawat terbang mainan mempunyai luas 10 meter kuadrat dan udara yang mengalir horizontal melalui sayap pesawat terbang sehingga kecepatan di bagian atas sayap 40 sedangkan di bagian bawah sayap 30. Massa jenis udara adalah 1,29 kg per meter pangkat 3. Maka besarnya gaya angkat pesawat adalah, gaya angkat pesawat itu kan persamaannya seperti ini, delta F atau F sama aja setengah rho dikalikan kecepatan di atas sayap dikuadratin kurangi kecepatan di bawah sayap dikuadratin kalikan luas sayap. Untuk rho nya sendiri adalah ini rho ya, massa jenis udaranya. Kemudian kecepatan di atas sayap ini, kecepatan di bawah sayap ini. Kemudian A, luasnya adalah ini. Kita masukkan angka-angkanya, setengah dikali 1,29 dalam kurung 40 kuadrat kurangi 30 kuadrat kalikan A nya adalah 10. Setengah 1,29 ini adalah 1600 kurangi 900 kali 10. Hasilnya setengah kali 1,29
dikalikan dengan 700 kalikan 10, koma yang ini hilang karena ini tak hilangkan, maka kita peroleh setengah kali 129 kali 70 itu diperoleh dari ini ya, 7 kali 10, maka hasilnya setengah kali 70 itu 35 kali 129. Dengan perhitungan kalkulator nanti kita peroleh ini 4515 Newton. Jadi jawabannya ini gampang. Ini secara konsep juga tinggal masukkan rumus saja. Soal selanjutnya ini tentang fluida statis lagi. Sebenarnya soal ini agak panjang karena ada dua tahap. Balok P yang volumenya 200 cm pangkat 3 terapung di atas suatu zat cair dengan massa jenis 1,3. Dengan setengah bagian balok muncul di atas permukaan zat cair seperti pada gambar. Balok P ini kemudian diikat dengan balok Q yang masanya diabaikan dan dimasukkan ke dalam zat cair yang sama. Massa jenis dari Q adalah 3,9. Massa balok Q yang dibutuhkan agar balok gabungan melayang di dalam zat cair. Langkah pertama kita kerjakan dari sisi sini dulu ya. Untuk yang diketahui soal, volume dari P adalah 200, ini sebagai Vp. Kemudian zat cair C, massa jenisnya ini rho C, dan setengah bagian balok muncul di atas zat cair. Yang sini setengah Vp. Yang masuk juga setengah Vp. Ini berarti volume benda yang tercelup. Yang kepakai itu ini. Yang ditanyakan adalah ini, mq. Nah, kita ke sisi sini dulu. Berarti langkah pertama kita mencari itu massa jenis dari P, karena di soal nggak diketahui kan massa jenisnya, cuma adanya volume. Kita masukkan persamaan itu ya, persamaan yang kayak angkat ke atas. Kayak angkat ke atas itu kan gini persamaannya, F sama dengan rho Vg. Rho itu massa jenis fluida, V ini volume benda yang tercelup, G itu gravitasi. Berarti di sini gini, antara gaya angkat ke atas, ini gaya angkat ke atas ke sana sebanding dengan gaya berat. Nanti kalau kita jabarkan menjadi seperti ini, FA sama dengan W. Nanti penjabarannya seperti ini, rho C volume benda yang tercelup kalikan G. W ini kalau kita jabarkan menjadi rho P Vp kalikan G. G nya kita coret, rho C nya adalah 1,3, VBC nya adalah ini setengah Vp, rho P yang kita cari kali Vp, Vp nya coret, maka rho P kita peroleh 1,3 kali setengah, itu adalah 0,65. Satuannya adalah ini ya, sama kayak yang lainnya, gram per cm pangkat 3. Sekarang kita ke sisi sini. Di sini juga sama, pasti ada gaya angkat ke atas yang sebanding dengan gaya berat. Ini WPG ya, gabungan. Ke atasnya adalah FA. Maka FA sama dengan WPG. Berarti ini rho C VPG gabungan ya, kalikan G. Ini kalau kita jabarkan juga sama, berarti jadi WP plus WG. Maka rho C ini VP tambah VG kalikan G, ini menjadi rho P VP kali G ditambah rho G kali VG dikalikan G. G nya coret saja. Kita masukkan angka-angkanya. Rho C nya 1,3, VP nya adalah 200 ini. Sedangkan VG masih belum tahu. Rho B nya adalah 0,65 dikali dengan 200 plus rho G nya 3,9 dikali dengan VG. Ini adalah 260 plus 1,3 VG.
sama dengan 130 plus 3,9 VQ. Kita kelompokkan ya, berarti 260 kurangi 130 sama dengan 3,9 VQ dikurangi 1,3 VQ. Ini menjadi 130, ini menjadi 2,6 VQ. Maka VQ sama dengan 130 dibagi 2,6, hasilnya adalah 50 cm pangkat 3. Yang ditanyakan adalah massa. Massa itu adalah massa jenis kali volume, maka mg ya massa jenis Q dikalikan VQ sama dengan 3,9 dikalikan 50, itu hasilnya adalah 195 gram. Jadi jawabannya adalah opsi yang ini. Ya, ini agak susah, lumayan lah. Soal berikutnya ini soal konsep tentang kinematika gerak ya. Pilih jawaban yang benar, jawaban lebih dari satu. Gambarnya kecil, nanti saya zoom saja. Pada suatu percobaan, kecepatan sebuah benda diamati 4 sekon. Hasilnya ditunjukkan oleh tabel. Pada saat T0 kecepatannya 0, T1 kecepatannya 2, T2 kecepatannya 4, T3 kecepatannya 6, dan T4 kecepatannya 8. Ini kecepatannya berubah secara teratur. Sudah pasti ini gerak GLBB. Jika GLBB pasti memiliki percepatannya konstan. Berdasarkan ini kan naik 2, naik 2, 2, 2. Maka dari sini A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Coba kita cek ya untuk opsi-opsi jawabannya. Kelihatan nggak ini? Untuk grafik yang pertama, kecepatannya itu dia naik secara linear. Bener sih berdasarkan grafik. Saat T0 kecepatannya 0, T1 kecepatannya 2, T2 kecepatannya 4, T3 kecepatannya 6, T4 kecepatannya 8. Jadi ini benar ya, saya kasih centang. Grafik kedua, percepatannya adalah ini 2 meter per sekon kuadrat. Ini juga benar. Terus grafik berikutnya, ini jelas salah ya, kecepatannya kan tadi naik, ini malah turun grafiknya, berarti ini salah. Terus yang ini jaraknya itu karena ini GLBB, naiknya itu pasti secara eksponen ya, eksponen gini. Nah gini, melengkung. Ini kan linear, jadi salah, jelas salah. Terus ini perpindahan sama jarak itu sama sih itunya grafiknya. Harusnya dia eksponen gini. Jadi ini salah. Jadi yang benar adalah yang ini. Ini ya. Ya saya kasih warna pink ini. Lanjut, ini tentang itu ya. Benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Seorang pemain sirkus berjalan di atas seutas tali sambil memegang tongkat yang ujung-ujungnya terkulai ke bawah. Seperti ditunjukkan pada gambar ini. Tongkat panjang yang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan. Nah, keseimbangan ini itu ya, hubungannya tentang pusat massa. Jadi agar pusat massanya itu seimbang, jadi nggak goyang-goyang orang ini. Jadi ya kalian cari aja jawaban yang ada pusat massa. Untuk yang pusat massa itu hanya ada di opsi ini. Nah berarti jawabannya yang ini. Ini ya, menyebabkan pusat sistem berada di bawah titik tumpu yang membuat sistem setimbang. Kalau memperkuat gaya berat sehingga pergerakan ke samping menjadi lebih lambat, enggak sih. Memperbesar gaya gesek, enggak juga. Menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat, ya enggak. Intinya ada ini, pusat massa. Langsung ke nomor berikutnya, ini Bernoulli ya. Bernoulli lagi seperti kayak soal pesawat tadi. Pada botol semprotan parfum, udara ditiupkan cepat ke atas tabung sempit
yang tersambung ke cairan parfum. Manakah penjelasan yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Ini berarti hubungan tekanan dengan kecepatan. Jika tekanan besar, maka kecepatan kecil. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita cek jawaban masing-masing. Udara mengalir cepat di atas permukaan parfum di sini, yang menyebabkan tekanan di permukaan itu bertambah. Enggak ya, ini kan udara cepat, berarti udaranya itu bertambah, maka tekanannya harusnya berkurang. Ini kan malah cepat dan bertambah, berarti salah. Yang berikutnya, tekanan di permukaan cairan parfum menjadi lebih tinggi daripada tekanan di atasnya. Tekanan di permukaan cairan parfumnya di sini. Iya, ini benar. Karena di atas sini ada udara yang bergerak cepat, yang menyebabkan tekanan di sini rendah. Sedangkan tekanan di sini adalah besar, yang memungkinkan cairan ini akan naik ke atas akibat tekanan yang lebih besar, kemudian keluar. Jadi jawaban ini adalah benar ya. Saya centang dulu. Kemudian cairan parfum terdorong naik ke atas karena faktor tekanan udara dari luar. Nah, ini juga benar karena perbedaan tekanan itu tadi. Tekanan di sini lebih besar daripada yang di sini. Jadi parfum naik ke atas. Volume cairan yang berada di dalam botol mempengaruhi aliran parfum. Enggak, untuk volume cairan enggak. Alat ini memanfaatkan hukum Pascal. Bukan sih, ini harusnya Bernoulli. Jadi jawabannya adalah yang ini tadi ya, ini sama ini. Soal berikutnya masih tentang optika ya, ini alat-alat optik. Bukan alat optik sih, ini lebih ke perhitungannya. Ini dari gambar udah jelas ya, ini peristiwa pembiasan. Pembiasan itu contohnya gini. Kadang kalian melihat kolam itu kelihatannya dangkal, tetapi saat kita masukin ternyata dalam. Nah, itu karena efek dari pembiasan. Seorang pemanah sedang mengikuti lomba menombak ikan di kolam dangkal. Ilusi yang dialami seperti tampak pada gambar. Sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah adalah 60 derajat terhadap garis normal. Garis normal itu ini nanti. Nah, ini garis normal. Berdasarkan pengalamannya, pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, melainkan membidik ke arah posisi yang lebih rendah supaya anak panahnya tepat mengenai ikan. Indeks bias air adalah 4/3 dan indeks bias udara adalah 1. Berdasarkan pemahamanmu tentang pembiasan cahaya, evaluasilah pernyataan yang dilakukan oleh pemanah tersebut. Tentukan pernyataan-pernyataan yang benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Kita cek di sini. Posisi ikan itu di bawah sini. Sedangkan posisi yang terlihat oleh pengamat atau penembak itu adalah sini. Jadi kalau arah tembakannya diarahkan ke sini, ini akan meleset. Karena posisi ikan sebenarnya adalah berada di bawahnya. Jadi dia membidiknya harus diarahkan lebih rendah atau ke bawah agar kena ini. Jadi jawaban yang A ini adalah strategi pemanah membidik lebih rendah. Berarti benar ya, harus direndahkan. Jadi jawaban ini benar. Kemudian pernyataan yang B, penambahan kecepatan saat melempar tombak dapat meminimalisir kesalahan bidikan terjadi akibat pembiasan cahaya. Enggak, kecepatan ini tidak berpengaruh. Secepat apapun, kalau dia menembak ke arah sini, nggak bakal kena. Karena ini bukan posisi sebenarnya ikan. Posisi sebenarnya ikan itu ada di bawahnya. Jadi dia harus merendahkan arah bidikannya. Jadi harus lebih ke bawah. Jadi pernyataan yang B ini salah ya. Kemudian pernyataan yang C. Pernyataan yang C ini
Semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, maka semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya. Ini kan berdasarkan hukum Snellius kan. Berarti gini, N1 itu ya maksudnya indeks bias awal lah. Indeks bias awal dikalikan dengan sudut datang. Misalkan ini sebagai sin theta lah, sin theta 1 gini, sama dengan N2 dikalikan sin theta 2. Jika sudut pemanah besar, sudut pemanah itu yang ini, maka sudut biasnya juga semakin besar, artinya dia sebanding ya. Maka jika semakin besar sudut pengamatan, maka semakin besar pula perbedaan posisi ikan, karena sebanding. Semakin besar, maka semakin besar pula. Maka jawabannya adalah benar. Jadi untuk soal yang ikan ini adalah benar, salah, dan benar. Nah ini. Soal berikutnya ini tentang itu ya, termodinamika, tentang siklus Carnot, mesin Carnot. Pada eksperimen termodinamika, mesin Carnot beroperasi antara reservoir suhu tinggi yaitu 800 dan reservoir suhu rendah 480. Seorang peneliti ingin mengganti mesin tersebut dengan mesin Carnot yang memiliki efisiensi lebih tinggi agar proses eksperimennya lebih efektif. Mesin Carnot mana saja yang dapat digunakan pengganti mesin Carnot semula? Berarti kita harus mencari efisiensi awal, efisiensi pada kondisi ini. Nanti kita bandingkan dari jawaban ini, kita cari yang efisiensinya lebih besar. Efisiensi itu persamaannya seperti ini. Ini T1 kurangi T2 per T1 kali 100%. Untuk kondisi awal, T1 itu suhu tinggi, berarti yang ini 800, ini sebagai T1. Kemudian T2 yang suhu rendah, ini T2. Maka di sini kenanya 800 kurangi 480 per 800 kali 100%. Coret yang atas menjadi 320 per 8 sama dengan 40%. Nah, kita cari yang efisiensinya lebih dari 40%. Untuk yang opsi yang ini, saya tulis bawahnya aja, sini, opsi 1. Berarti efisiensinya ini sebagai T1, T2, T1 nya 600 kurangi 480 dibagi T1 600 kalikan 100%. Coret 600 kurangi 480 adalah 120 per 6, 20%. Jelas enggak ya? Jadi opsi ini salah. Terus yang kedua, T1 nya 800, T2 nya 400. Berarti 800 kurangi 400 per 800 kali 100%. Berarti kan 400 per 8, 50%. Nah ini benar, saya centang yang benar. Kemudian yang ketiga saya tulis di atas ini aja. T1 nya 900, T2 nya 500. 900 kurangi 500 per 900 kali 100%. Coret 400 per 9 sama dengan ini, hasilnya adalah 44,444 sekian. Berarti benar ya, karena melebihi 40 juga. Jadi ini benar. Sekarang yang ini, yang keempat, T1 nya 900, T2 nya 900 kurangi 600 per 900 kalikan 100%. Coret berarti kan 300 per 9. Ini jelas salah sih, karena kan pasti lebih kecil ini, nilainya nggak sampai 40%. Berarti ini salah. Sekarang yang terakhir, yang kelima, tulis ini aja. T1 nya 1000, T2 nya 600. Berarti efisiensinya langsung aja ya, 1000 kurangi 600
bagi 1000 dikali 100%, 400 per 10, 40%. Ini sama sih efisiensinya sama yang awal. Jadi jawaban yang benar adalah yang melebihi 40%. 40% itu kondisi awal ini. Jadi opsi yang ini sama ini. Saya tebalin aja jawabannya. Nah, ini jawabannya. Soal berikutnya ini tentang listrik statis. Sebuah perusahaan elektronik sedang mengembangkan mesin fotokopi generasi baru menggunakan teknologi transfer toner elektrostatis. Dalam sistem ini partikel toner bermuatan negatif yaitu 1 kali 10 pangkat min 7 dipindahkan dari drum ke kertas melalui medan listrik. Ini soalnya ini panjang bacanya sih. Saya langsung saja ke sini. Jarak antar plat transfer dan drum adalah 2 mm. Beda potensialnya 200 volt. Agar proses transfer berjalan optimal, gaya listrik minimum yang diperlukan adalah 0,01 Newton. Ini gaya listrik, gaya kolom sama aja. Itu persamaannya gini. F sama dengan Q kali V per D. Q itu adalah muatan, V ini beda potensial, dan D ini jarak. Jadi ini sebagai D. Kalau kita konversi 2 kali 10 pangkat min 3 meter, ini sebagai V, ini sebagai gaya. F nya kita ubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ini pernyataan-pernyataan ya, pernyataan benar salah. Nanti kita gunakan persamaan ini untuk ngecek. Rumus yang di atas saya tulis di bawah sini aja. F sama dengan Q kali V per D. Untuk gaya minimumnya itu harus 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2 Newton. Pernyataan pertama, jika jarak antar plat dikurangi 1,5 mm dengan beda potensial tetap, gaya listrik partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Kita cek ya. Rumusnya adalah seperti ini. D-nya diperkecil. D-nya menjadi 1,5 mm. Berdasarkan rumus ini, F dan D adalah berbanding terbalik. Jadi jika D-nya semakin kecil, F-nya akan semakin besar. Karena D-nya ini menjadi lebih kecil, F-nya akan besar. Jadi sudah pasti melebihi nilai dari 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini jelas benar. Langsung saya centang. Sekarang pernyataan kedua. Untuk mempertahankan jarak antar plat tetap 2 mm, beda potensial minimal yang diperlukan agar mesin berfungsi optimal adalah 100. Ini F sebanding dengan V. V awal itu adalah 200. Jika V-nya diperkecil, maka F-nya akan semakin kecil. Jadi jika V-nya 100, maka F-nya akan lebih kecil dari sini. Jika F-nya lebih kecil dari sini, maka alat ini tidak akan bekerja optimal. Jadi pernyataan salah. Nah, kita nggak perlu menghitung, bisa ini pakai pendekatan rumus saja. Sekarang pernyataan yang C. Jika muatan partikel toner ditingkatkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 7, mesin fotokopi akan berfungsi dengan baik tanpa perlu mengubah parameter lain. Artinya parameter lain tetap, yang diubah hanya Q-nya. Sekarang kita lihat lagi rumus ini. Q sebanding dengan F. Jika Q diperbesar, maka F-nya akan semakin besar juga. Ini Q-nya dijadikan 2 kali 10 pangkat min 7. Artinya nilainya lebih besar dari kondisi awal. Maka F-nya akan lebih besar. Maka F-nya akan melebihi dari F minimum. Maka pernyataan 3 ini adalah benar. Nah, jadi jawabannya adalah itu. Benar, salah, benar. Soal berikutnya ini tentang pengukuran. Ini gambarnya kecil-kecil ya. Jadi di sini ada siswa SMA mengukur diameter sebuah bola bekel secara berulang sehingga diperoleh data sebagai berikut. Saya langsung lihat datanya aja. Ternyata datanya itu beda-beda dan bedanya itu sangat jauh rentangannya.
Ada 1,06, 1,88, 1,44, 1,16. Nah, seperti ini. Data seperti ini bisa dikatakan jelek karena rentangannya sangat jauh. Kita lihat opsi jawaban. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pengukuran diameter adalah data yang dihasilkan dapat dipercaya karena pengukuran dilakukan lebih dari 1 kali. Meskipun pengukuran lebih dari 1 kali, tetapi rentangannya itu terlalu besar. Jadi nanti itu ralatnya itu semakin besar atau simpangan bakunya besar, makanya datanya kayak diragukan. Jika simpangan baku semakin besar, maka data itu meragukan. Jadi pernyataan ini kurang tepat. Sekarang yang pernyataan berikutnya, terdapat hasil pembacaan yang tidak sesuai dengan tampilan jangka sorong, sehingga data tidak dapat dipercaya. Ini ada kemungkinan benar, karena pada hasil pengukuran itu hasilnya itu loncat-loncat. Jadi pasti ada yang salah dalam pembacaannya. Kemungkinan ini benar. Saya lihat opsi yang lain dulu. Hasil pengukuran berbeda-beda seperti ditunjukkan pada gambar merupakan kewajaran karena bola bekel elastis. Meskipun elastis, biasanya rentangannya itu tipis. Mungkin cuma beda 1-5 mili, itu wajar. Ini enggak, rentangannya jauh. Sekarang pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda sehingga dapat dipastikan hasil pengukuran juga berbeda. Meskipun pengukuran oleh orang berbeda, jika alatnya akurat, pasti hasilnya akan mirip-mirip. Jadi ini salah juga. Kesimpulan akhir, diameter bola bekel dapat dihitung dengan merata-rata seluruh hasil pengukuran. Ini bisa dalam analisis pasti akan dirata-rata, tetapi kalau rentangannya sangat jauh, itu data tersebut adalah jelek. Ya, berarti jawaban paling benar adalah yang B ini. Jadi pasti ada yang tidak sesuai dalam membaca jangka sorong itu. Lanjut masih soal konsep, ini tentang hubungan impuls dan momentum. Seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak dengan sangat cepat dengan cara menarik tangannya sedikit ke belakang. Apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya? Ini kan hubungan impuls dan momentum ya. Rumus impuls itu adalah F kali delta T. Jadi orang ini, penjaga gawang ini menahan bola lebih lama itu agar waktu kontaknya lebih lama. Jadi memperlama waktu kontak dengan bola benar. Saya centang. Memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Ini juga benar karena F dan delta T ini berbanding terbalik. Persamaannya kalau kita jabarkan kan bisa menjadi gini, I per F sama dengan delta T. Di sini F sama delta T itu berbanding terbalik. Jika waktunya lama atau semakin besar, maka F-nya kecil. Jadi pernyataan ini juga benar. Memperkecil impuls, ini enggak ya. Kalau waktunya semakin besar, maka impulsnya juga semakin besar. Memperbesar kecepatan bola, ini enggak, dia menahan bola, artinya bola itu ditahan agar berhenti. Memperkecil tekanan yang diberikan tangan, ini enggak ada hubungannya sama tekanan. Jadi jawaban yang benar adalah ini sama ini. Ini soal tentang pemuaian, berarti bab kalor. Sebuah bola logam hanya dapat melewati cincin logam jika keduanya berada pada suhu ruang. Gambarnya seperti ini. Jadi ini ada cincin, ini ada bola. Bola dimasukkan ke lubang ini. Suatu saat Dita memanaskan bola, bola tidak dapat lagi melewati cincin. Dita kemudian melakukan percobaan baru, ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin. Awalnya kan pada suhu ruang, ini bisa masuk ke sini. Kemudian ini dipanaskan. Karena dipanaskan dia akan memuai. Memuai, ukuran bolanya semakin besar sehingga dimasukkan ke lubang ini tidak masuk. Nah, sekarang Dita ini mencoba memanaskan lubang cincin ini. Saat ini dipanaskan, lubangnya akan memuai, jadi akan melar. Jadi lubangnya semakin
besar. Karena semakin besar maka bola ini bisa masuk ke sini. Nah, kita cari jawaban yang seperti itu. Ukuran lubang berkurang karena cincin mengembang ke arah luar dan menutup lubang. Enggak ya, ini kan yang dipanaskan adalah cincinnya, sehingga cincinnya ini akan memuai sehingga lubangnya akan semakin besar. Ukuran lubang berkurang karena pemuaian membuat cincin menjadi tebal dan padat. Memuai itu ke segala arah, jadi ya sudah pasti ini semakin lebar. Ukuran lubang tetap sama karena hanya bagian luar cincin yang mengembang. Ukuran lubang bertambah dan memungkinkan bola kembali bisa melewati cincin. Ya, ini jelas sih. Jawabannya opsi yang D. Ukuran lubang bertambah tetapi cincin akan kehilangan bentuk benarnya. Enggak sih. Ini akan bentuk benarnya tetap karena memuainya itu secara linier, semuanya memuai bersamaan. Jadi opsi yang ini ya jawabannya. Sekarang soal berikutnya. Nah, ini soal seperti ini ya nggak enak juga sih, karena pokoknya soal pernyataan-pernyataan ini sangat memakan waktu. Langsung saja. Dua kelompok siswa melakukan pengamatan di dua rumah berbeda selama 10 hari. Data pengamatan seperti ini. Diketahui tegangan listrik adalah 220 volt. Setelah penelitian, tim memperoleh data bahwa energi listrik yang terukur pada rumah B jauh lebih rendah dari yang diperkirakan. Tetapi pencahayaan yang dihasilkan tidak optimal. Artinya tidak optimal itu redup ya, cahayanya redup. Rekomendasi strategi yang tepat untuk optimalisasi penerangan di rumah B sesuai dengan hasil pengamatan adalah agar terang itu kan berarti tegangannya harus sama. Tegangan antar lampu adalah sama. Agar tegangan sama, maka rangkaian harus disusun paralel. Karena paralel itu adalah V-nya sama. Jika V-nya sama, berarti terangnya juga sama. Jadi kita cari jawaban yang ada opsi paralel. Rumah B sebaiknya mengganti lampu pijar dengan LED tanpa mengubah rangkaian seri. Enggak ya, seri ini harus diubah paralel harusnya. Untuk yang selanjutnya, mengubah rangkaian lampu di rumah B dari seri menjadi paralel untuk meningkatkan intensitas cahaya. Ini bisa. Jadi ini benar. Masalah rumah B dapat diatasi dengan menggunakan resistor untuk menstabilkan tegangan. Ini enggak sih. Rumah B sebaiknya mengganti lampu dengan daya yang lebih tinggi tanpa mengubah rangkaian seri. Ini juga enggak ya, rangkaian seri itu harusnya diubah ke paralel. Pernyataan yang terakhir, rumah B perlu mengganti rangkaian menjadi paralel agar setiap lampu menerima tegangan penuh dan bekerja secara optimal. Nah, ini juga benar. Jadi jawaban yang benar adalah ini sama ini. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan pembahasan dari soal gladi resik TKA untuk fisika. Dan semoga video dari saya ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi belajar buat adik-adik. Demikian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.